Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Back rekan-rekan semua update outlook untuk 1 minggu ke depan ya dari segi pair forex tentunya diperuntukkan nanti tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ya sebelum masuk ke technical rekomendasi broker seperti biasa terutama untuk pemula ya akun Sen. Untuk menekan resiko yang lebih minim, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya, silahkan cek sendiri. Kemudian dari segi fundamental besok ini ya, dari China itu pagi jam 9 pagi waktu Indonesia Barat itu mulai ramai juga, akan dirilis beberapa data ini yang mungkin menjadi triggernya untuk market di sesi Asia. Kemudian disusul siangnya dari zona Euro ini juga ada beberapa rilis dari data, contoh seperti indeks manajer pembelian dari Jerman terutama diperkirakan juga ada sedikit peningkatan, tetapi yang akan menjadi fokusnya itu malamnya ada indeks manajer pembelian dari Amerika ya. Data sebelumnya itu 49,7 diperkirakan ada sedikit penurunan, kemudian data yang kedua itu adalah 56,1 diperkirakan ada sedikit penurunan menjadi 55,7. Kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi atau di bawah daripada perkiraan, tentunya akan ngedorong untuk indeks dolar ini koreksi terlebih dahulu sebelum lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan surprise data terutama di atas data yang sebelumnya yang akan rilis nanti, itu akan nge-trigger untuk pergerakan indeks dolar akan kedorong semakin menguat kembali ya. Dari segi teknikal, untuk level area SRP minggu lalu ya, untuk indeks dolar ini kurang lebihnya kenaikannya pas di level area resisten kedua weekly 107.17 ya, dan harga ini ke reject ke bawah. Penutupan market itu berada di zona yang saya blok biru di sini ya. Secara otomatis untuk level area SRP weekly dari segi indeks dolar ini sudah clear, sudah selesai karena ada level area baru kembali. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya diperuntukkan nanti tanggal 16 sampai dengan tanggal 20, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan indeks dolar itu lanjut menguat, sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan ini ada level area kurang lebihnya 108.34 sampai dengan 108.63. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, resisten kedua itu jatuh di 107.65, history high sampai dengan resisten pertama weekly itu jatuh di kisaran 106.95 sampai dengan 107.18 ya. Kemudian hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di kisaran level area 106.49 dengan batas konfirmasi atas 106.66 dan batas konfirmasi bawah itu 106.32 atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Support pertama 106, support kedua 105.33 sebagai batasan pantau over. Kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah secara signifikan ya, ada level area 104.300 pembulatan sampai dengan 104.64 ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Tetapi saya tidak antisipasi kalau misalkan indeks dolar itu mendadak langsung drop ke 104 sebagai zona pantau antisipasi. Kalau misalkan dia terjadi koreksi sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan ini, sementara pantau di antara histori low minggu yang lalu sampai dengan support pertama di antara 105.80 sampai dengan 106.03 ya. Ada potensi kemungkinan indeks dolar minggu depan ini akan terkoreksi ke bawah terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke atas, selama harga potensi koreksinya ya nanti di hari Senin pantau terlebih dahulu zona atas sebagai histori high minggu yang lalu 107.18. Kalau misalkan harga tidak mampu break di atas level area tersebut, baru ada potensi kemungkinan akan langsung koreksi menuju yang pertama adalah di zona tengah atau sebagai pivot 106.49 sampai dengan batas maksimumnya 106.32 terlebih dahulu, baru nanti kita cek progresnya akankah dia nanti koreksinya cukup berhenti di zona tengah atau sebagai pivot lanjut ke atas, atau dia bablas ke support pertama yang berada di 106.03 sampai dengan 105.80 baru upset kembali ya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar 1 minggu ke depan ini, sebelum naik lebih tinggi kemungkinan akan ada potensial terjadi koreksi terlebih dahulu. Normal koreksinya itu di antara 106.49 sampai dengan 106.32, maksimum itu di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang lalu. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD level area SRP ini sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya. Kemungkinan R3 dan R4 ini saya skip dulu, kemungkinan nggak akan mencapai level ke sana ya. Kemudian resisten 2 meskipun di kiri, di sini juga ada zona supply yang masih fresh, ini saya skip dulu. Tetapi saya lebih antisipasi kalau misalkan GBP USD ini kembali naik terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Sementara zona pantau untuk fokusnya di antara pivot
yang berada di 1.2702, batas atas 1.2726, batas bawah 1.2678. Bisa aja ini nanti open market, break atau tidak break, ada potensi kemungkinan koreksi dulu sebelum lanjut ke bawah ya, yang akan diantisipasi di pivot. Yang kedua adalah di level area resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu. Selama GBP USD masih belum break high di minggu yang sebelumnya 1.2798 ya, kemungkinan gambaran saya untuk swingnya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, ini khusus swing. Tetapi untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun sell, nanti tergantung konfirmasinya di antara level-level penting area SRP yang ada di sini. Kalau misalkan harga mencapai level area tersebut, tinggal cek apakah ada konfirmasi pembalikan harga atau konfirmasi penerusan harga, nanti silahkan cek sendiri ya. Jadi sebagai gambarannya untuk GBP USD minggu depan ini potensi kemungkinan dia akan koreksi dulu ke atas sebelum lanjut ke bawah, tetapi kalau kedorong ke bawah secara ekstrim, zona pantau yang akan menjadi antisipasi adalah di 1.2445 sampai dengan 1.2397 atau sebagai support 3 dan 4 weekly yang berlaku untuk nanti tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Desember ya. Planning swingnya untuk saya pribadi ya, ini disclaimer aja. Saya akan cek nanti kalau misalkan harga kedorong ke atas, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti di time frame H1-nya atau day trade-nya kalau misalkan ada valid konfirmasi harga ke atas ya. Kalau misalkan mampu bergerak di atasnya 1.2638 pembulatan di sini, tidak menutup kemungkinan nanti day trade-nya akan ada buy terlebih dahulu, tetapi swingnya saya akan cek di antara zona tengah atau sebagai pivot 1.2702 sampai dengan 1.2726, itu yang pertama. Yang kedua adalah di resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu yang lalu, ini kemungkinan akan ada planning swing sell kalau misalkan saya gambar ya, entah nanti yang valid itu di pivot atau di atas, nanti cek sendiri, sementara saya gambar di sini dulu. Kemudian dari segi jarak stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 45, maksimum tidak boleh lebih dari 50 pip, ini khusus untuk swing ya. Tetapi dari segi jarak untuk TP-nya, history low minggu yang lalu ini yang akan menjadi TP pertamanya, TP kedua itu berada di support kedua weekly. Ini skenario planning swing sell yang pertama kalau misalkan valid. Tetapi kalau misalkan dari minimal H4-nya ada body candle yang mampu tutup di atasnya level area tersebut, secara otomatis planning sell yang ada di sini untuk swingnya kemungkinan akan pindah di level area resisten pertama weekly selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya high minggu yang lalu 1.2798. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga kembali di bawahnya resisten pertama weekly, baru kemungkinan planning sell yang ada di atas di sini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya ini sama, antara 45, maksimum adalah 50 pip, tetapi ada sedikit perbedaan dari targetnya ya. TP pertama itu ada di 1.2638 pembulatan, ruang gerak sekitar 130 pip. TP kedua sedikit berada di atasnya support kedua weekly, ruang gerak sekitar 220-an pip ya. Ini gambaran saya untuk GBP USD. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau hari Senin ini nih, ternyata setelah break low di minggu yang sebelumnya dan ada pembalikan arah di sini, mampu bergerak di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, tidak menutup kemungkinan day trade akan ada buy, tetapi targetnya itu berada di 1.2702. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD dari segi time frame H4-nya, level area SRP sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya, kemungkinan resisten 2 ke atas ini saya skip terlebih dahulu, tetapi fokusnya sementara berada di resisten pertama sampai dengan history high minggu yang lalu di 1.0571 sampai dengan 1.0594. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 1.0523, batas atas 1.0541, batas bawah 1.0506 ya. Tidak menutup kemungkinan ini nanti statusnya akan sama, mengingat sideways ini juga terbentuk. Tidak menutup kemungkinan Euro USD nanti sebelum turun secara signifikan ada potensi kemungkinan akan ngambil ke resisten pertama weekly di sini, baru ada potensi kemungkinan akan turun ke bawah kembali ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti day trade-nya akan ada buy sell juga, tapi swingnya mengingat untuk outlook 1 minggu ke depan ya, ini video yang saya buat saat ini, saya lebih prefer menunggu dulu khusus untuk swingnya berada di 1.0571 sampai dengan 1.0594 selama daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya maksimum adalah 40 pip. Dari segi targetnya, history low minggu yang lalu ruang gerak sekitar 115 pip, TP maksimum itu berada di support kedua weekly 1.0405. Sementara sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan Euro USD ya,
di 1.0334 sampai dengan 1.0298. Ini saya skip terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD minggu depan ini, kalaupun ada kenaikan, yang pertama adalah pantau di pivot 1.0523, maksimum sementara adalah di resisten sampai dengan history high minggu yang lalu. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan swing sell akan aktif. Dari segi TP pertama di antara history low minggu yang lalu yang berada di 1.0452, TP maksimum itu berada di support kedua weekly ya. Cuman dari segi time frame H1-nya nanti, kalau misalkan harga ini valid untuk planning buy terlebih dahulu, selama dia masih belum mampu break low di minggu yang sebelumnya, pastikan harga mampu bertahan di atas 1.0476 baru referensi buy kemungkinan akan aktif. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Jadi untuk level area SRP AUD USD ini sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya R3 dan R4 saya skip dulu, tetapi kalau misalkan ada kenaikan mendadak secara ekstrem ya, kemungkinan fokusnya di resisten pertama terlebih dahulu sampai dengan history high minggu yang lalu yang berada di 0.6471 ya. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, kemungkinan swing satu minggu ke depan tetap cari ancang-ancang setup sell. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 0.6404 pembulatan dengan batas atas 0.6420 ya. Selama nanti harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Tetapi hati-hati, AUD USD ini open market besok ya, kurang lebihnya berada di support pertama weekly atau zona yang saya blok biru di sini ya. Tidak menutup kemungkinan low minggu yang sebelumnya yang berada di 0.6336 break atau tidak break, masih ada peluang kemungkinan akan terkoreksi minimal ke zona tengah sebagai pivot. Maksimum adalah di resisten pertama weekly sebelum AUD USD ini melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan zona pantau satu minggu ke depan kalau AUD USD lanjut turun ke bawah berada di 0.6291 terlebih dahulu. Untuk planningnya bisa jadi ini nanti buy terlebih dahulu kalau kita lihatin dari segi time frame 1, tetapi pastikan terlebih dahulu selama low di minggu yang lalu ini masih aman, tidak di break ke bawah, dan pastikan nanti harga mampu kembali lagi di atasnya support pertama weekly, baru kemungkinan referensi buy khusus untuk day trade akan ada. Tetapi dari segi cara stop lossnya ruang gerak sekitar 30 pip, kemudian dari segi targetnya zona tengah atau sebagai pivot ini yang akan menjadi maksimum target day trade-nya ruang gerak sekitar 40-an pip. Ini gambaran saya ya, tetapi ini masih off dulu, menunggu open market nanti itu seperti apa. Yang dikhawatirkan adalah dia langsung gap ke bawah menuju sedekat mungkin di history low minggu yang lalu, baru ada potensi pembalikan arah untuk koreksi ke atas. Ini khusus untuk day trade-nya, tetapi untuk swing-nya saya lebih prepare nanti menunggu dulu di antara dua zona. Yang pertama adalah di pivot kurang lebih di sini 0.6404 sampai dengan 0.64200. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang lalu, kemungkinan planning sell untuk swing satu minggu ke depan akan ada di antara dua level area tersebut. Mana yang valid silahkan nanti dicek sendiri ya, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing, tetapi saya lebih prefer untuk swing sell-nya itu menunggu di resisten pertama weekly dengan jarak untuk stop loss-nya kurang lebihnya antara 45, maksimum adalah 50 pip. Tetapi dari segi targetnya history low minggu yang lalu ini yang akan menjadi TP pertama, ruang gerak sekitar 100 pip kurang lebihnya, TP maksimum sedikit berada di atasnya support kedua weekly 0.6291 ya. Ini gambaran saya untuk AUD USD satu minggu ke depan. Kemudian USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kita lihatin dulu dari segi weekly-nya. Pergerakan weekly ini break sideways lumayan lama juga ya, dimulai dari Oktober 2022 baru break di tahun ini dan rekening lanjut ke atas. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, ada beberapa level area zona pantau yang mesti diantisipasi. Terus terang saya khawatir USD CAD ini akan ada koreksi secara besar-besaran. Kalau misalkan itu terjadi, pantau terlebih dahulu di antara support pertama sampai dengan history low minggu yang lalu ini yang akan menjadi potensi target koreksinya. Kemudian maksimumnya adalah di support kedua weekly yang berada di 1.4042 ya, atau sebagai physical price levelnya 1.40500 lah kurang lebih ada di sini. Ini potensial target kalau misalkan USD CAD terkoreksi sebelum upset ya, gambaran saya. Yang pertama itu berada di sini support pertama, gambaran yang kedua itu berada di support kedua baru upset kembali, itu juga bisa terjadi. Kemudian untuk planningnya saya kemungkinan wait and see terlebih dahulu. Nanti di hari Senin ini akan saya cek terlebih dahulu mengingat history high minggu yang lalu sampai dengan resisten pertama weekly itu jatuh di 1.4219 sampai dengan 1.4244 ya. Ini akan saya cek terlebih dahulu. Kalau misalkan valid,
harga mampu bergerak di bawahnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, tidak menutup kemungkinan planning yang pertama khusus untuk day trade-nya akan ada sell, tetapi dari segi targetnya hati-hati, kelihatannya kecil tapi ini gede banget. Ruang gerak sebagai stop loss-nya maksimum adalah 40 pip, tetapi dari segi targetnya kurang lebih di antara pivot yang berada di 1.4168 sekitar 45 pip, maksimum adalah sedikit berada di batas bawah konfirmasi pivotnya yang berada di 1.41 500 ya, kurang lebihnya itu sekitar 65 pip. Ini gambaran saya untuk USD CAD khusus untuk day trade-nya. Tetapi untuk swing-nya, kalau kita lihatin dari segi time frame 4, saya lebih prefer sebenarnya menunggu selesainya koreksi baru nanti cari ancang-ancang setup buy kembali. Zona yang masih diantisipasi itu berada di support pertama weekly 1.4118, maksimum itu berada di 1.4042 ya, kurang lebih di antara level area tersebut. Mana yang valid nanti akan saya update di video lanjutan. Sementara planning swing buy itu saya gambar dulu sedikit di atasnya level area support pertama. Nanti kalau misalkan harga ini valid untuk terkoreksi ke bawah, abaikan terlebih dahulu, jangan buru-buru diambil untuk cari ancang-ancang setup buy selama belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid ya. Takutnya ini nanti break, koreksi ke atas, langsung drop menuju support kedua, baru harga ini naik kembali. Itu yang dikhawatirkan untuk USD CAD 1 minggu ke depan ini, mengingat trigger dari segi fundamental itu padat banget. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD ini, gambaran saya untuk day trade-nya kemungkinan cari ancang-ancang setup sell. Kalau misalkan harga mampu bergerak di bawahnya 1.4219, tetapi untuk swing posisinya saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy dengan kurang lebihnya jarak untuk stop loss itu 45 pip ya, kalau misalkan valid berada di support pertama weekly. Kalau misalkan dia nanti bablas, secara otomatis ini akan pindah ke support kedua weekly, yang mana yang valid nanti kita lihatin dulu aja pola pembentukan lebih lanjut ya seperti apa, dan akan saya update juga di video setiap malam ya nanti. Kemudian dari segi targetnya sementara di resisten pertama weekly ruang gerak sekitar 100 pip, kemudian batas maksimum untuk target 1 minggu ke depan ini ruang gerak sekitar 170 pip, sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly. Kemudian USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss dari segi time frame H4-nya antisipasi di minggu yang sebelumnya ya, peluang besar gap akan ditutup, dan ini sudah kejadian, sudah memenuhi syarat. Bisa jadi untuk USD Swiss 1 minggu ke depan ini statusnya juga sama. Memang ada USD Swiss ini potensi jangka panjangnya kemungkinan akan mengerjakan di atas 0.9100 ya. Ada potensi besar kemungkinan di atasnya level area tersebut. Tetapi fokus untuk 1 minggu ke depan ini memang ada harga sebagai batasan pantau overnya 0.9101 sampai dengan 0.9148, tetapi ini nanti belakangan terlebih dahulu ya. Fokusnya adalah sejauh mana kalau misalkan USD Swiss ini nanti terkoreksi ke bawah, itu yang akan menjadi PR minggu depan ini. Terus terang saya curiga di antara pivot 0.8851, yang kedua adalah kembali lagi ke support pertama sampai dengan history low minggu yang lalu yang berada di 0.8757 sampai dengan 0.8788 ya. Ini potensial terjadi koreksi sebelum upset kembali. Kalau misalkan itu terjadi, baik dari segi time frame H1-nya nanti pastikan terlebih dahulu harga mampu bergerak di bawahnya 0.8913, dan di sini kan juga ada zona demand terdekat ya. Low-nya itu berada di kisaran level area 0.8906 pembulatan. Kalau misalkan low demand yang ada di sini di break, kemungkinan ada peluang besar akan terkoreksi ke bawah dan bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu. Tetapi nanti ya hati-hati, bisa aja ini nanti sideways dulu juga bisa, gap atas baru turun ke bawah dulu baru bisa. Saya lebih prefer kalau misalkan ada kesempatan naruh sell stop di bawahnya 0.8906 dengan jarak untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 45 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama day trade-nya ruang gerak 55 pip, TP kedua itu berada di 0.8828, ruang gerak sekitar 75 pip ya. Ini gambaran saya untuk hari Senin ini. Tetapi untuk swingnya saya lebih prefer nanti akan pantau terlebih dahulu, mana yang valid akan saya update di video lanjutan ya. Swingnya itu pantau di antara pivot, kalau misalkan jebol pantau di antara support pertama sampai dengan history low minggu yang lalu. Selama daily close-nya sebagai kunci USD Swiss minggu depan ini belum mampu tutup di bawahnya 0.8757, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning swing adalah cari ancang-ancang setup buy setelah nanti kalau misalkan harga dari bawah kembali bergerak di atas support pertama weekly, baru referensi buy ini akan aktif dengan jarak untuk stop loss adalah 45 pip. Tetapi dari segi targetnya
ruang gerak sekitar 125 pip di resisten pertama weekly 0.8914, batas maksimum sementara itu ruang gerak sekitar 215 pip berada di resisten kedua weekly 0.9007 R3 dan R4. Sementara saya skip dulu, akan saya bahasin di video lanjutan ya. Kemudian terakhir adalah untuk USD Yen. Hati-hati untuk USD Yen minggu depan ini dari Bank Sentral Jepang juga akan merilis suku bunga, diperkirakan ada kenaikan 25 basis point itu dari Jepang, tetapi dari FOMC itu berpotensi memangkas suku bunga 25 basis point. Jadi yang satu ini memangkas, yang satu ini menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Kalau misalkan itu terjadi, yen mendadak bisa menguat dan bisa drop secara signifikan ke bawah. Tetapi nanti progresnya kita lihatin dulu aja, mengingat untuk open market di besok ini ya, hari Senin ini kan kurang lebihnya mepet dengan history high minggu yang lalu yang berada di 153.80. Kalau misalkan lepas dari level area 153.80, kemungkinan kalaupun ada kenaikan sudah tidak jauh-jauh di resisten kedua weekly yang berada di 155.17. Di kiri di sini juga ada bekas support resisten dan zona supply ya. Jadi gambaran saya USD Yen ini kalaupun mau naik kemungkinan minggu depan ini, sementara gambaran saya tidak jauh-jauh di 155.17, kemungkinan masih berada di bawah level area tersebut. Kemudian yang akan menjadi targetnya kurang lebihnya pantau di support pertama weekly 150.39 sampai dengan history low minggu yang lalu 149.70. Target maksimum sementara itu 148.34 terlebih dahulu. Ini dari segi teknikal ya, tetapi kalau misalkan didukung dari trigger fundamental, kalau pernyataannya dari FOMC itu nanti mengarah ke dovish dan ternyata benar dari Bank Sentral Jepang itu akan menaikkan 25 basis point nanti di hari Kamis ya, ini akan cepat langsung drop ke bawah menuju 146 sampai dengan 145. Ini yang menjadi antisipasi untuk satu minggu depan ini untuk yen ya. Jadi saya lebih prepare kemungkinan akan cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya akan pantau terlebih dahulu di antara dua level area khusus untuk swingnya. Tetapi untuk day trade-nya cek sendiri, biasanya sentuhan pertama di level area SRP yang ada di sini biasanya akan ada reaksi, entah itu reaksi penerusan harga atau reaksi pembalikan untuk koreksi sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Itu nanti silahkan dicek sendiri dan sesuaikan juga dengan teknikal analisa masing-masing ya. Tetapi gambaran saya, entah itu nanti planning sell yang pertama apakah ada di bawahnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 153.12. Kalau misalkan itu terjadi, berarti jarak untuk stop loss-nya kelihatannya kecil, tapi ini 125 pip. Kemudian yang akan menjadi targetnya, support pertama 260-an pip. Ini sebagai TP pertamanya. TP kedua itu berada di support kedua, ruang geraknya sekitar 460 pip ya. Ini setup yang pertama kalau misalkan valid, harga mampu kembali langsung di bawahnya 153.12. Tetapi kalau misalkan ternyata ini nanti langsung bergerak ke atas, secara otomatis swing sell-nya yang berada di sini akan pindah ke resisten yang kedua di antara 155 sampai dengan 156, kurang lebih areanya zona yang saya blok di sini di antara 155 sampai dengan 156 ya. Ini 100 pip kelihatannya kecil tapi ini lumayan gede. Jadi area swing sell kedua itu berada di area zona yang saya blok biru di sini ya. Kalau misalkan valid itu nanti harga bergerak ke atas, ini nanti abaikan dulu. Kalau misalkan break, sekalian break, baru nanti kalau harga muter balik dan sudah mampu bergerak di bawahnya 155.17, baru skenario sell yang ada di sini akan aktif. Tetapi dari segi jarak stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 160 pip. Kemudian dari segi targetnya, saya lebih prepare nargetin untuk USD Yen ini nanti history low minggu yang lalu itu sebagai TP pertama, ruang gerak sekitar 525 pip ya, kurang lebih ini sebagai TP pertama. TP kedua itu berada di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 660-an pip ya. Ini gambaran saya dari segi pair forex ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan ataupun sinyal. Sesuaikan juga dengan planning dan analisa masing-masing ya. Jangan overload, jangan overtrade, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.